15 dengan konsep yang sama. Kita buat di sini fx sama dengan Kita lanjut ya ke soal nomor 11. Fungsi f dengan fx sama dengan 5c min x. Untuk suatu bilangan real c memiliki inverse f inverse ya, diketahui f inverse x f inverse 3 ya. 3 plus c kuadrat sama dengan 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? P itu adalah nilainya C, Q itu adalah 4. Intinya kita sedang mencari nilainya C ya. Oke deh, adik masih ingat ya, jika saya punya FA sama dengan B, maka nanti F inverse B sama dengan A ya. Nah, ini berarti FA sama dengan B, maka kita balik ya, maka nanti F inverse 5C min X sama dengan X nya beda ke sana. Nah, kita punya F inverse 3 plus C kuadrat sama dengan 3. Nanti ngerjainnya tinggal kiri sama dengan kiri, kanan sama dengan kanan. Kita buat ya, 5C dikurangi X sama dengan 3 plus C kuadrat. Untuk persamaan yang di kanan, X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 tinggal kita substitusikan ke persamaan kiri ya. 5C dikurangi 3 sama dengan 3 ditambah C kuadrat. Oke, maka nanti C kuadrat ini ke sana ya. Dikurangi dengan 5C min 3 pindah ruas jadi plus 3. 3 tambah 3 adalah 6. Sama dengan 0. Bukan surat-surat ya, ini kita faktorkan. Ada C, 6 itu berarti 3 dikalikan 2. Maka biar min 5, maka min 3 ditambah min 2. C-nya ketemu 3 atau C-nya ketemu 2. Ya, pada saat C-nya 3, artinya P lebih kecil dari Q, karena Q-nya tuh 4. Pada saat C-nya 2, ini artinya P juga lebih kecil dari Q. Nah, maka kesimpulannya adalah P lebih kecil dari Q. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 12. Barisan U1, U2 memenuhi UN plus 1. Jadi rumusnya adalah UN plus 1 sama dengan 8 min 2 UN. Untuk setiap bilangan asli N. Jadi N-nya itu adalah bilangan asli ya. U2 itu sama dengan 2. Berapakah pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar ada berapa gitu ya. Apakah U1 merupakan bilangan genap? Untuk mencari U1, saya kerjakan dari U2. Nah, maka nanti U2 sama dengan, pada saat kita pengen U2, berarti kan N-nya 1 ya, 1 tambah 1 kan 2. Maka U2 sama dengan 8 dikurangi 2U1. N-nya kita isi 1, ini 1 gitu ya. U2-nya adalah 2 sama dengan 8 min 2U1. Maka nanti 2U1 sama dengan 8 kurangi 2. U1 sama dengan 6 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Apakah U1 itu genap ya? 3 itu genap, salah ya. 3 itu adalah ganjil, harusnya ganjil, maka 1 salah. Cek poin kedua. U110, yaudah kita ke U3 dulu aja ya. Saya akan mencari U3. Kalau mencari U3 dengan rumus yang ini, berarti kan kita gunakan N-nya 2. 2 tambah 1 kan 3. Maka U3 itu rumusnya 8 dikurangi 2 dikalikan U2 gitu ya. 8 dikurangi 2, U2-nya adalah 2. 8 dikurangi 4 itu adalah 4 ya. Ketemulah U3-nya 4, betul. Ya, oke, lanjut ya. Kita akan coba cek dulu ya di sini ya. Kita tahu bahwa nilai U1 sama dengan 3. U2 itu sama dengan 2. U3 itu sama dengan 4. Saya akan cek poin keempat terlebih dahulu. UN merupakan bilangan kelipatan 8 untuk N lebih besar dari 4. Ya, ini artinya kan U1, U2, U3 ya. Ini berarti UN-nya ya. Ini untuk UN-nya. Ya, kita cari ya pada saat N-nya lebih besar dari 4. Pada saat N lebih besar dari 4, misalkan saya ambil N-nya 5 atau saya ambil N-nya 6. Ya, untuk N5 berarti kita mencari U6. Ya, 5 tambah 1 kan 6. Nah, sebelum ke U6 kita akan cari U4 terlebih dahulu ya, Dek ya.
Berarti rumusnya U4 itu kan 8 dikurangi ya. Berarti 3 tambah 1 itu kan 4 ya. Maka 8 dikurangi 2 dikalikan U3 ya. 8 dikurangi 2 dikali U3 adalah 4. 8 dikurangi 8 adalah 0. Ketemu U4 nya 0. Lalu kita mencari U5. Mencari U5 berarti kan rumusnya 8 dikurangi 2 dikalikan U4. Maka 8 dikurangi 2 kali 0. Jawabannya berapa? 8. U5 nya 8. Maka nanti U6 nya berapa? Saya akan lanjut di sini ya. U6, maka nanti kan rumusnya 8 dikurangi 2 dikalikan U5. Maka nanti 8 dikurangi 2 kali U5 nya adalah 8. 8 dikurangi 16 adalah negatif 8. Ketemu nih di sini U6 nya adalah negatif 8. Saya akan mencari U7. U7 berarti kan 8 dikurangi 2 kalikan U6. Pada saat U7 berarti kan N-nya 6 ya. Ini jadi 6. Begitu ya. Maka 8 dikurangi 2 kali U6-nya min 8. Maka 8 ditambah 8 kalikan 2 16 ya. Ini adalah 24. Ketemu nanti sini U7-nya adalah 24. U8 juga pasti kelipatan 8. Coba kita cek ya. U8-nya ya. U8 berarti kan 8 dikurangi 2 kalikan U7. Maka nanti 8 dikurangi 2 dikali U7 itu kan 28. Ini udah kelipatan 8 semua nih. Ya, gini ya. Maka nanti 8 dikurangi 8 kalikan 2 16. Oh, ini U7 kok 28. Saya salah ya. U7 tuh 24. Sorry. Ini 24. Ini 24 ya. Saya salah masukkan angka kelipatan 8 ya. Maka nanti sini adalah 48. 8 dikurangi 48 adalah negatif 40. Nah, ini ya sudah kelipatan 8 seterusnya nih ya. Pada saat N lebih besar dari 4, misalkan saya ambil N-nya 5. Kalau N-nya 5 berarti kan minimal itu U6 ya. U6 itu kelipatan 8, U7 juga kelipatan 8, U8 itu juga kelipatan 8 ya. Jadi UN merupakan bilangan kelipatan 8 jika N lebih besar dari 4, itu betul. Selanjutnya U110 apakah bilangan positif? Adik bisa lihat nih. Pada saat sudah mulai di sini ya, ada negatif, positif, negatif gitu ya. Nih, mulai dari kelipatan 8 di sini, U5. Ini adalah ganjil, ganjil itu positif. Kalau N-nya itu genap, itu negatif ya. Ini ganjil, positif, genap, ini negatif. Lah, 110 itu kan bilangan N yang negatif. Maka nanti U110 ya, ini pada saat genap, maka hasilnya adalah negatif. Negatif ya. Iya, ternyata ini positif, maka salah. Jadi pernyataan yang benar itu ada 2. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 13. Tabel berikut menyajikan operasi titik dan kotak, gitu aja ya dia ya. Ini operasi untuk titik, bulatan titik, ini adalah kotak. Jika A plus B, ini adalah bulatan plus ya, sama dengan A titik B kotak A. Oke ya. Jika P menyatakan 2 operasi plus 1 ya, maka jadi kita masukkan ke sini. Maka nanti adalah 2 titik B kotak A-nya itu adalah 2. Ya, 2 titik B, kita lihat di sini 2. Sini, oh sorry ya, B-nya itu adalah 1. Kita masukkan B-nya 1 dong. Ini B-nya 1 ya, D. Oke, 1 ke bawah. Maka nanti hasilnya itu adalah angka 1. 1 kotak 2. Oke. 1 kotak 2. Maka hasilnya itu adalah 0 ya. Ini jawabannya adalah 0. Nah, sekarang saya akan mencari 0 kotak 1 ya. 0 kotak 1. 0 kotak 1. Hasilnya adalah 0. Ya, berarti P itu nilainya adalah 0. Apa hubungan 0 dan 1? Maka P lebih kecil dari Q. Ya, kita masuk ke nomor 14 ya. Ini adalah tentang kecukupan data ya. Untuk pilihan gandanya tidak saya tuliskan, nanti kita akan coba bersama ya.
Fungsi f dan g didefinisikan sebagai fx sama dengan a per x kuadrat plus 1. Sedangkan fungsi gx itu adalah x kuadrat plus b. A dan b adalah bilangan bulat. Apakah f1 dikalikan g1 itu lebih besar dari 0? Ingat ya, kalau ada kata-kata apakah itu maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Misalkan gini, oh tidak, ternyata tidak lebih dari 0, itu it's okay ya, asalkan menjawab. Asalkan jangan bisa iya, bisa tidak, gitu justru salah. Ya, kita langsung saja ke poin persamaannya ya. Kita buat di sini, apakah f1 dikali dengan g1 itu lebih besar dari 0? Saya substitusikan x-nya 1. Maka nanti f1 adalah a per 1 kuadrat ditambah 1, itu jadi 2 ya. Dikali dengan ini g1, 1 ditambah b, maka 1 plus b. Nah, oke. Nah, apakah a dikali 1 plus b kita bagi 2 itu lebih besar dari 0? Kita akan cek ya menggunakan data ke-1. Data ke-1 ternyata a min 2 itu kurang dari 0 dan b lebih besar dari 0. Ini kita rubah menjadi a kurang dari 2. Nah, sedangkan b lebih besar dari 0, maka nanti himpunannya apa aja? 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Yang jelas ini adalah bilangan positif. Nah, yang ini a kurang dari 2, maka nanti anggotanya bisa apa aja Mbak? Bisa 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati, ini bisa positif, bisa negatif. Ini negatif. Nah, sekarang kita substitusikan ya ke persamaan yang ini. Saya akan masukkan pada saat a-nya 1, berarti pada saat a-nya positif dan b-nya otomatis positif. Kalau b sih emang positif semua ya. Kita masukkan a-nya positif ke persamaan ini ya. Dikali dengan 1 ditambah bilangan positif ya positif ya. Kita bagi dengan 2. 2 kan bilangan positif ya. Apakah lebih besar dari 0? Apakah positif lebih besar dari 0? Ya, ini menjawab. Ya, jawabannya adalah iya gitu, lebih besar dari 0. Selanjutnya, saya akan coba pada saat a-nya negatif. Kan a-nya bisa juga min 1 min 2 ya, dan b-nya tetap positif. Maka kita masukkan ya, a-nya negatif, nanti berarti bilangan negatif saya kali dengan bilangan positif, kita bagi dengan 2 ya. Apakah lebih besar dari 0? Negatif kali positif apa negatif? Negatif apakah lebih besar dari 0? Tidak. Negatif itu lebih kecil dari 0. Nah, ini jawabannya ada 2 nih. Bisa iya, bisa tidak. Justru kalau jawabannya seperti ini adalah jawaban yang salah ya. Jadi tidak cukup. Kalau iya, iya saja. Dua-duanya iya atau tidak, nggak masalah. Asalkan dua-duanya tidak. Itu justru menjawab. Sekarang kita coba ya pakai yang data kedua. Ini berarti 1 saja tidak cukup ya dek ya. Maka jawaban A itu pasti salah, D itu juga pasti salah ya. Untuk yang kedua, pada saat A-nya kurang dari 0 dan B plus 1 lebih besar dari 0. A kurang dari 0 berarti A-nya itu pasti bilangan negatif. Berarti kan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ya. Untuk di sini B lebih besar dari 1, berarti B-nya itu pasti bilangan positif. Kita tinggal substitusikan ke persamaan A 1 plus B dibagi dengan 2. Apakah lebih besar dari 0? Kita masukkan A-nya negatif ya. Dikali dengan 1 ditambah bilangan positif ya positif. Kita bagi 2 ya. Nah, ini berarti kan negatif kali positif adalah negatif. Apakah negatif itu lebih besar dari 0? Tidak. Jawabannya tidak, tetapi ini konstan ya, konsisten, tidak gitu maksudnya. Oke, justru nomor 2 itu menjawab ya. Ya, berarti hanya 2 saja yang bisa jawab, maka jawabannya adalah poin B. Adik ingat ya, ABC-nya ya. Oke ya, kita coba lanjut ya ke soal nomor 15 dengan konsep yang sama. Kita buat di sini fx sama dengan x plus a dibagi x min 1. Untuk x tidak boleh sama dengan 1. Gx sama dengan bx kuadrat dikurangi 3. Apakah f2 dikalikan g2 kurang dari 0? Kita tinggal masukkan langsung aja ya. f2 dikali dengan g2. Apakah nanti kurang dari 0? Kita masukkan f2, maka nanti jadi 2 plus a. 2 plus a dibagi dengan 2 min 1.
kita kali dengan G2, maka nanti 4B min 3 ya, 2 kuadrat kalikan B. Apakah kurang dari 0? Ini berarti kan 2 plus A, 4B min 3 dibagi dengan 1 ya. Maka nanti 2 plus A, ini berarti yang bawah udah hilang aja ya, karena bagi dengan 1. Ini adalah 4B min 3. Apakah kurang dari 0? Ini yang kita cari. Ya, kita akan menggunakan pernyataan satu saja ya, pada saat A min 5 kurang dari 0 dan B kurang dari 1. Maka nanti A kurang dari 5 ya, nanti min 5-nya pindah ruas ke kanan, dan pada saat B-nya kurang dari 1. A kurang dari 5, maka himpunannya itu adalah bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0, bisa negatif, dan seterusnya ya, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Jadi ini bisa positif, bisa negatif. Sekarang yang pada saat B maka nanti himpunannya B kurang dari 1, maka nanti bisa 0, bisa min 1, bisa min 2, dan seterusnya. Lah, inilah anggota himpunan A dan B-nya. Nah, sekarang kita akan substitusikan saja ya. Kita substitusikan aja ke pertidaksamaan yang kita peroleh 2 plus A dikali dengan 4B min 3. Apakah kurang dari 0? Nah, ini kan untuk A-nya itu bisa positif, bisa negatif ya. Saya masukkan pada saat A-nya positif ya, pada saat A-nya positif. Maka nanti positif tambah positif, itu pasti nanti hasilnya positif. Dikali B-nya saya masukkan 0 contoh. B, 4 kalikan 0 itu kan 0 ya, 0 kurangi 3 adalah negatif. Sekarang saya masukkan pada saat B-nya negatif. Negatif 1 kalikan 4 itu kan negatif 4. Negatif 4 kurangi 3 ya tetap negatif ya. Jadi untuk operasi 4B min 3 itu hasilnya pasti negatif ya. Positif dikali negatif adalah negatif. Apakah negatif itu kurang dari 0? Jawabannya itu adalah iya, betul ya. Nah, negatif kurang dari 0. Tapi hati-hati, kenapa hati-hati? Di sini A-nya saya masukkan tadi pada saat positif. Bisa juga kan A-nya pada saat negatif. Misalkan saya ambil A-nya negatif 8. Negatif 8 kan kurang dari 5 ya, Dek. Kita substitusikan ke soal. Ya, 2 kali negatif 8, 2 tambah negatif 8, itu kan hasilnya adalah negatif. Dikali untuk yang 4B min 3 itu pasti hasilnya negatif ya. Karena pada saat saya substitusikan B-nya 0 atau negatif seterusnya, kita masukkan di sini hasilnya negatif. Nah, negatif kali negatif itu hasilnya positif. Apakah bilangan yang positif itu kurang dari 0? Itu tidak. Harusnya yang positif itu kan lebih besar dari 0. Ya, jadi pada saat kita menggunakan pernyataan yang ke-1 adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi ini tidak cukup ya untuk menjawab. Oke, sekarang saya akan menggunakan data kedua saja. Pada saat A lebih besar dari 1 dan pada saat B-nya lebih besar dari 0. Berarti A-nya anggotanya siapa aja? 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan B anggotanya siapa saja? 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini pasti bilangannya positif, ini juga bilangannya positif. Kita substitusikan ya. Apakah 2 plus A dikali dengan 4B min 3 itu kurang dari 0? A-nya positif, 2 ditambah angka yang positif itu pasti positif. B-nya pasti positif ya. Kita ambil B-nya 1 aja. 4 kalikan 1, 4. 4 kurangi 3 itu adalah positif. Ya, positif kali positif adalah bilangan positif. Apakah bilangan positif itu kurang dari 0? Jawabannya tidak. Harusnya lebih besar dari 0. Tetapi ini konsisten ya, tidak terus. Jadi jawabannya adalah tidak. Apakah F2 dikali G2 itu kurang dari 0? Jawabannya tidak, jika syaratnya adalah poin kedua. Ini menjawab ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah 2 saja cukup untuk menjawab, yaitu B. Semangat ya soal seperti ini ya, harus fokus ya. Kita lanjut saja ke soal nomor 16. Oke ya Dek, untuk soal nomor 16 sampai dengan selanjutnya kita akan bahas di part ketiga ya. Ya, terima kasih perhatiannya, semangat terus belajarnya. Semoga UTBK tahun 2024 gelombang kedua kalian semuanya sukses ya. Assalamualaikum.